Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi tentang peradaban Islam masa dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad yang beranggotakan Clara Asisani sebagai presentator pertama, Datin sebagai presentator kedua, dan Dian sebagai presentator ketiga. Kepada Clara sebagai presentator pertama dipersilahkan. Yang pertama, yakni mengenai pertumbuhan kebudayaan Islam masa dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad. Yang bagian pertama ini mengenai dinasti-dinasti kecil di timur Baghdadnya. Yang pertama ada dinasti Tahariyah yang berlangsung dari 820 Masehi hingga 870 Masehi. Dinasti ini dibangun oleh Tahir Ibnu Husain, di mana berpusat di Khurasan dengan ibu kota Naisabur. Tahir ini adalah seorang jenderal pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, ketika ia mengikuti perang saudara, yaitu antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin, di mana keduanya ini memperebutkan kekuasaan gitu. Pihak Al-Ma'mun, yaitu pihak Tahir ini berhasil memenangkan peperangan gitu ya, hingga akhirnya karena andilnya, karena prestasinya dalam pertempuran tersebut, akhirnya Tahir diberikan penghargaan di wilayah Khurasan. Nah, namun sayangnya baru menjelang kurang lebih 2 tahun menjadi gubernur, Tahir ini meninggal dunia, lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Talbah Ibnu Tahir, di mana selama penjabatannya ini berlangsung selama 6 tahun. Dan lalu dilanjutkan lagi oleh saudaranya bernama Abdullah bin Tahir. Pada masa kepemimpinannya Abdullah bin Tahir ini, beliau berhasil membuat dinasti Tahariyah semakin maju gitu, dimana ia terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Baghdad, juga meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan untuk mengusir para perusuh dan pemberontak yang berniat dan ingin menghancurkan dinasti Abbasiyah gitu. Ia juga melakukan perbaikan dari sektor ekonomi dan keamanan. Lalu ia juga tidak lupa mengembangkan ilmu pengetahuan dan perbaikan akhlak, kebudayaan, dan memajukan ekonomi di sekitar wilayah timur Baghdad. Hal tersebut membuat Khurasan menjadi negeri yang sejahtera pada masanya. Lalu selanjutnya adalah dinasti Safariyah, di mana dinasti Safariyah ini didirikan oleh Yaqub bin Al-Laits al-Safar dari 868 hingga 901 Masehi. Dinasti Safariyahnya ini, yang dimana awal ini berdiri di Sijistan lalu berkuasa di Persia gitu. Nah, saat memerangi pemberontakan kaum Khawarij, Yaqub al-Safar ini menarik perhatian gubernur Sijistar pada masa itu. Lalu ia diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin bala tentaranya gubernur Sijistan. Lalu melihat kehebatan dan kekuatan Yaqub gitu, membuat masyarakat tuh melihatnya menilainya itu sebagai pemimpin gitu, sebagai raja gitu, dan memperkuat kedudukannya di sana gitu ya. Justru hasil menggeser kepemimpinan gubernur Sijistan dan ia menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Namun ia masih belum puas dan ia melakukan ekspansi, memperluas daerah kawasan Sijistan ini, mulai dari wilayah Herat Afghanistan juga sekitarnya. Terus ia juga berusaha merebut kekuasaan Naisabur dari Tahariyah, lalu memperluas pengaruhnya sampai daerah Maran dan Kerman di Persia, bahkan Sind itu di wilayah India. Nah, kepemimpinan dan kemampuan itu dalam berpolitik itu belum pernah ada selama kepemimpinan Persia sebelumnya terdahulu gitu. Hal ini tuh diakui oleh Al-Mas'udi. Nah, namun setelah wafatnya Yaqub, ini dilanjutkan oleh Amru bin Al-Laits yang merupakan saudaranya, di mana ia menggantikan pemerintahan Safariyah. Tapi ia berhadapan dengan As-Sabakri, yaitu pembantu Amr bin Ibnu Al-Laits, lalu jatuhlah kekuasaan kepadanya. Pada masa pemerintahan Amr bin Ibnu Al-Laits ini, wilayah kekuasaan ini meluas hingga ke Afghanistan Timur. Selain itu, berkembang juga civil society, ini mengenai dasar-dasar keadilan dan kesamaan hak di antara orang-orang miskin di Sijistan. Lalu selanjutnya ini pada dinasti Samaniyah,
yakni mulai dari 873 hingga 998 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Samankundat. Dinasti ini tetap tunduk kepada kepemimpinan Khalifah Abbasiyah, ketika dinasti-dinasti yang lain ini mencoba untuk melepaskan diri gitu dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Putra-putranya Asad bin Saman ini alias bapaknya Ahmad bin Asad setia terhadap pemerintahan Abbasiyah dan membuat mereka berempat ini diangkatlah menjadi penguasa di Samarkand, Fergana, Al-Shash, dan Herat ini. Dinasti Saman ini didirikan oleh Nasr bin Ahmad, dan yang menegakkan dinasti ini adalah Ismail bin Ahmad, saudaranya sendiri, yang yang kemudian meneruskan pemimpin Samarkand. Nah, pada masa pemerintahan ini ia berhasil merebut Khurasan dari dinasti Safariyah. Lalu ia membuat kebijakan politik untuk membersihkan dan menertibkan dan membersihkan daerahnya dari aktivitas kriminalitas seperti premanitas dan pencurian. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menangkap pembesar-pembesar yang melakukan aksi pencurian atau preman tersebut, atau ketua gengnya ini, terus dibunuh ya. Gak cuma itu, bahkan orang-orang yang serakah juga diusir dari Samarkand dan Bukhara ya. Hal itu dilakukan untuk menjaga jiwa dan harta warga setempat gitu, sehingga warga ini merasa aman gitu dan merasa nyaman gitu. Nah, kepemimpinan dinasti Samaniyah ini dilanjutkan oleh Ahmad, yang mana ia itu adil sama seperti ayahnya, namun ia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, dan lalu digantikan oleh anaknya yakni Nash bin Ahmad, dan Nash ini berhasil memperluas wilayahnya hingga Sijistan, Kerman, Jurjanrai, dan Tarbistan. Nah, bahwa kekuasaan Samaniyah, orang-orang muslim ini mampu menaklukkan seluruh wilayah Transoxiana. Selanjutnya adalah dinasti-dinasti kecil di barat Baghdad. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah, di mana pendirinya ini bernama Idris bin Abdullah bin Al-Hasan. Dinasti ini berdiri di Maghrib Aqsa. Al-Husain bin Ali bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini berusaha mencoba untuk melepaskan diri pada masa Khalifah Musa al-Hadi, tapi usahanya ini gak berhasil, malah banyak pengikutnya yang dibantai. Dalam pembantaian tersebut, keluarga Al-Husain yang selamat ini hanya Yahya bin Abdullah dan saudaranya Idris. Nah, lalu Idris ini bertolak ke Maghrib Aqsa. Nah, di sana dia berjumpa dengan kepala suku barbar Aurubah, yaitu Ishaq bin Mahmud bin Abdul Hamid, di mana keduanya ini mereka ini berbeda aliran gitu ya. Namun Ishaq ini, yang suku barbar ini, memandang gak ada halangan kok untuk bekerja sama mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh seorang imam beraliran Alawiyah Zaidiyah. Tepat tahun 172 Hijriah, Ishaq membayat Idris. Idris mampu menghimpun semua mazhab untuk mendukungnya. Idris juga membangun kota Fez, ibu kota kerajaan, dan memilih mayoritas menterinya dari kalangan suku berubah. Ia juga berhasil membentuk angkatan bersenjata besar. Nah, ia juga mampu melakukan ekspansi pilar-pilar kerajaan sampai menaklukkan Tlemcen. Nah, dengan keberhasilannya tersebut dalam menundukkan Tlemcen, maka kekuasaan di Maghrib ini menjadi stabil. Nah, namun sayangnya Idris mati terbunuh dalam peristiwa, sebuah makar gitu ya. Saat peristiwa itu terjadi, istri-istri sedang hamil. Maka ketika melahirkan itu banyak orang-orang memberinya nama Idris. Lalu kekuasaan ini dipegang oleh Rashid Maula atau budaknya mereka itu, yaitu budaknya Idris, karena Idris yang bayinya itu masih kecil kan. Nah, sampai ia terbunuh secara makar. Nah, pada saat Idris II ini berusia 10 tahun, ia dibayat menjadi penguasa. Nah, ketika ia dewasa, ia mampu membawa kota Fez mencapai puncak kemegahan dan kegelimangan, sehingga menjadi kiblat orang-orang barat, timur, dan Andalusia. Adapun peninggalan
dinasti Idrisiyah itu yang pertama, dinasti Idrisiyah ini membantu proses Arabisasi Maghrib, yakni ketika Idris II ini memboyong 500 keluarga Arab dari Andalusia, Masyrik, daerah timur kerajaan Islam, dan Afrika ke negaranya. Terus yang kedua, dia juga penumpasan terhadap pemikiran dan penganut aliran Khawarij, Masjid Qarawiyyin, di mana itu adalah masjid terbesar yang dibangun oleh Ummul Banin Fatimah binti Muhammad Al-Fihri tahun 243 Hijriah, di mana selama rentang waktu yang relatif lama masjid ini tuh menjadi menara ilmu gitu. Terdapat di dalam itu ada perpustakaan, sehingga disebutkan bahwa Masjid Qarawiyyin dengan pusat pembelajarannya adalah universitas Islam paling pertama dalam sejarah Islam. Lalu yang terakhir adalah kota Fez yang menjadi negara ilmu. Lalu yang terakhir adalah kota Fez yang menjadi menara ilmu dan peradaban. Lalu selanjutnya adalah dinasti Aghlabiyah yang berdiri dari tahun 148 Hijriah hingga 184 Hijriah. Nama kerajaan ini dinisbatkan kepada Ibrahim bin Aghlab. Saat itu Afrika tuh lagi ditimpa gelombang kekacauan ya. Sedangkan yang jadi gubernurnya ini adalah intelnya Ar-Rasyid, namanya Ibrahim bin Al-Aghlab. Nah, Ibrahim ini dari awal nih memang memangku jabatan sebagai gubernur. Dia juga punya ambisi untuk membangun sebuah kerajaan untuk dirinya dan putra-putranya. Ar-Rasyid ini tahu kalau misalkan akan ambisi Ibrahim tersebut, cuman yaudah dia tetap membiarkan memegang kekuasaan selama Ibrahim masih bekerja atas nama dinasti Abbasiyah. Nah, tapi tidak lama kekuasaan Ibrahim ini membesar sampai dia bertingkah seperti raja independen gitu. Nah, dinasti Aghlabiyah ini berhasil gitu meredam semua pemberontakan yang muncul pada masanya gitu. Sebagian penguasa dinasti Aghlabiyah itu mampu menyebarkan keadilan dan kebaikan di tengah-tengah kemasyarakat. Nah, selain itu juga sebagian penguasa dinasti Aghlabiyah ini mampu menyebarkan keadilan dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya ini ada Ibrahim II, di mana setiap hari Kamis dan Jumat ia selalu di Masjid Qarawiyyin untuk mendengarkan dan menyimak itu pengaduan orang-orang yang bersengketa gitu. Nah, di sana itu dia tuh menegakkan keadilan gitu di antara perselisihan yang terjadi. Selain itu, dinasti Aghlabiyah juga melakukan invasi gitu dan jihad gitu dari awal berdirinya dinasti ini gitu, dimana melakukan penyerbuan ke Pulau Sisila. Dipimpin oleh Panglima Besar Qadi Qarawiyyin Asad bin Al-Furat. Nah, pada tahun 230 Hijriah, Pangeran Ahmad ini melakukan invasi ke selatan Italia. Hal ini dilakukan sebagai balasan terhadap penyerangan bangsa Italia ke pantai-pantai Daulah Aghlabiyah. Lalu juga Pangeran Ahmad bersama bala tentaranya itu bertolakkan ke pelabuhan Susah namanya, dan mereka tuh sampai ke dekat kota Roma. Nah, tentara Pangeran Ahmad itu berkeliaran di pinggiran kota, juga menghancuri beberapa benteng yang dekat dengan Roma itu. Bahkan angkatan bersenjata Aghlabiyah ini menguasai Roma tuh kurang lebih selama 2 bulan gitu, sampai akhirnya datanglah bala bantuan dari setelah bala bantuan dari Nasrani datang, pasukan Islam terpaksa pergi setelah memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Pada masa Aghlabiyah ini dibangun juga Masjid Az-Zaitunah, salah satu masjid terbesar di dunia. Lalu juga dibangun pula kota Rokodah, itu kota besar yang penuh dengan istana. Lalu pada masa kekuasaan Ibrahim II dibangun rangkaian pos penjagaan di pinggir laut, di mana penjagaan itu tuh dibangun untuk nyalain api, di mana api itu digunakan untuk sandi atau kayak kode-kode gitu loh. Nah, dengan adanya menara ini, jadi bahkan sampai ke pelosok negeri di Bijaya itu kita bisa tahu suatu berita itu hanya kurang dari 1 malam. Lalu selanjutnya ada dinasti Ayyubiyah. Selama dinasti Ayyubi memerintah itu ada sederet kebijakan yang diterapkan pada masanya, di mana kebijakan tersebut itu bisa diterapkan
dan diteladani itu dalam pemerintahan atau saat menjalankan tugas kepemimpinan. Dinasti Ayyubiyah juga salah satu dinasti muslim yang cukup termasyhur khususnya di kalangan umat Islam. Kerajaan ini itu didirikan oleh Salahuddin Ayyubi dan pusat pemerintahannya ada di Mesir. Dinasti Ayyubiyah ini memiliki kekuasaan pemerintahan yang sebagian besar ada di Timur Tengah. Dinasti ini juga memerintah selama 2 abad, yaitu abad ke-12 dan juga abad ke-13 gitu. Walaupun emang gak lama, tapi nyatanya dinasti Ayyubiyah ini mampu membuat reformasi dalam berbagai bidang dan tatanan kehidupan. Nah, bidang yang direformasi ini seperti sistem administrasi, reformasi sektor pembangunan, bahkan hingga reformasi ekonomi. Bahkan dinasti Ayyubiyah juga ngedorong dan mendukung para kaum cendekiawan untuk membuat dan mendirikan berbagai macam fasilitas pelajaran gitu kan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemajuan dan kecerdasan masyarakat yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti ini juga memiliki arsitektur yang berhasil dan menjadi andalan pada zamannya. Nah, arsitekturnya itu disebut atau namanya itu arsitektur militer. Kemudian materi kedua yang akan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu saya sendiri. Kita lanjut ke upaya pengembangan Islam pada masa dinasti-dinasti kecil di wilayah timur Baghdad, yaitu sekitar abad ke-9 hingga ke-13 Masehi, mencerminkan dinamika politik dan budaya setelah melemahnya kekuasaan pusat dinasti Abbasiyah. Wilayah timur Baghdad mencakup kawasan Persia, itu Iran yang sekarang, Asia Tengah dan sekitarnya, dan juga mengenai upaya pengembangan Islam masa dinasti-dinasti kecil di barat Baghdad. Setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Mongol, wilayah Islam terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang berdiri sendiri di wilayah barat Baghdad seperti wilayah Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian wilayah Syam. Sejumlah dinasti kecil tetap berupaya mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam meskipun dalam kondisi politik yang tidak stabil. Upaya pengembangan Islam di wilayah timur Baghdad yaitu ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Samaniyah tahun 819 sampai 999 Masehi yang berkuasa di wilayah Transoksiana dan Khorasan meliputi wilayah Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran Timur sekarang. Terjadi kemajuan besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan beberapa hal berikut, yaitu berupa dukungan terhadap penerjemahan ilmu. Dinasti Samaniyah memberikan dana dan perlindungan bagi proyek penerjemahan karya-karya filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi dari bahasa Yunani, Pahlavi atau Persia kuno, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang kemudian disempurnakan oleh para ilmuwan Muslim. Kemudian ada juga munculnya tokoh ilmuwan besar, yaitu Al-Farabi dari tahun 872 sampai 950 Masehi. Itu seorang filsuf dan pemikir Muslim yang mengembangkan pemikiran logika dan politik, serta mengintegrasikan pemikiran Plato dan Aristoteles dengan prinsip-prinsip Islam. Ada juga Ibnu Sina atau Avicenna dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Lahir pada masa akhir dinasti Samaniyah, ia adalah tokoh besar dalam bidang kedokteran, filsafat, dan teologi. Kemudian ada pembangunan infrastruktur ilmu. Dinasti ini membangun madrasah atau sekolah agama, perpustakaan, dan rumah ilmu Bait al-Hikmah lokal yang menjadi pusat pembelajaran dan diskusi intelektual. Kegiatan intelektual ini tidak hanya berpusat pada keagamaan, tetapi juga pada sains dan filsafat yang menunjukkan pendekatan Islam yang luas terhadap ilmu. Kemudian ada islamisasi melalui pendidikan. Pendidikan dijadikan sarana utama dalam penyebaran agama Islam, baik kepada masyarakat lokal maupun kelompok-kelompok yang baru masuk Islam. Pendidikan agama fikih dan akidah disampaikan secara sistematis di madrasah, membantu menciptakan masyarakat muslim yang terdidik. Selanjutnya ada penyebaran Islam ke kawasan baru. Dinasti Ghaznawiyah
Dari tahun 962 sampai 1186 memperluas Islam ke wilayah India melalui penaklukan militer dan dakwah. Wilayah kekuasaan ini berpusat di Ghazni, sekarang Afghanistan. Dinasti ini meluaskan wilayahnya hingga ke India Utara. Strategi penyebaran Islam yang dilakukan oleh dinasti Ghaznawi yaitu dengan melakukan penaklukan militer di bawah kepemimpinan Mahmud dari Ghazni. Mereka melakukan lebih dari 17 ekspedisi militer ke wilayah India termasuk Punjab, Gujarat, dan Sindh. Meski bermotif politis dan ekonomi, penaklukan ini juga membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah mayoritas Hindu dan Buddha. Pembangunan masjid dan madrasah di kota-kota yang ditaklukkan memperkuat eksistensi Islam di wilayah baru. Kemudian ada peran dakwah. Setelah penaklukan, kegiatan dakwah dan pendidikan Islam dilakukan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Ulama dan sufi ikut serta dalam misi dakwah secara damai, memperluas jangkauan Islam hingga ke lapisan masyarakat bawah. Kemudian ada dinasti Seljuk dari tahun 1037 sampai 1194 Masehi. Dinasti ini memainkan peran besar dalam penyebaran Islam Sunni di Persia dan Anatolia, meliputi wilayah luas dari Iran, Irak, Suriah hingga Anatolia, yaitu Turki modern yang sekarang. Penyebarannya itu Seljuk sangat berperan dalam mengokohkan Islam Sunni, terutama mazhab Hanafi dan Syafi'i, sebagai respon terhadap dominasi Syiah di bawah dinasti Buwayhid sebelumnya. Mereka mendirikan madrasah-madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat pendidikan Sunni paling bergengsi pada masanya, dengan cabang di Baghdad, Nishapur, Balkh, dan kota besar lainnya. Islamisasi wilayah Turki dan Anatolia setelah kemenangan pertempuran Manzikert di tahun 1071 Masehi atas Bizantium, Seljuk membuka pintu bagi migrasi besar-besaran bangsa Turki Muslim ke Anatolia. Proses ini tuh menjadi awal Islamisasi kawasan Turki modern yang kelak menjadi pusat Kesultanan Utsmaniyah. Lalu, upaya pengembangan Islam pada masa dinasti kecil di wilayah timur Baghdad yang ketiga adalah penguatan mazhab Sunni dan Syiah. Dalam konteks melemahnya otoritas pusat dinasti Abbasiyah, banyak dinasti kecil mengambil peran dalam melestarikan dan menyebarkan mazhab-mazhab Islam. Dukungan terhadap mazhab itu tidak hanya berupa ajaran, tetapi juga lewat lembaga pendidikan, kebijakan hukum, dan simbol-simbol keagamaan. Nah, di dinasti Buwayhid dari tahun 945 sampai 1055 Masehi itu pendukung Syiah Imamiyah. Asal-usul dinasti Buwayhid ini berasal dari suku Dailam, yaitu Iran Utara, dan bermazhab Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah atau Ja'fariyah. Pengaruh politiknya itu mereka berhasil menguasai Baghdad dan wilayah kekhalifahan Abbasiyah meskipun tetap mempertahankan khalifah Sunni sebagai figur simbolis. Kebijakan keagamaannya menunjuk pejabat Syiah dalam struktur pemerintahan, menghidupkan ritual-ritual Syiah seperti peringatan Asyura secara terbuka, mempromosikan penulisan karya-karya teologi Syiah dan pembangunan pusat-pusat keilmuan Syiah di kota besar seperti Najaf dan Qum. Konsekuensinya, masa ini menjadi tonggak penting bagi penguatan identitas dan kelembagaan Syiah di dunia Islam. Kemudian ada dinasti Seljuk dari tahun 1037 sampai 1194. Dinasti ini yaitu pendukung Sunni, Hanafi, dan Syafi'i. Karakter keagamaan dari dinasti Seljuk adalah Muslim Sunni yang berupaya mengembalikan supremasi Sunni setelah dominasi Syiah dan Buwayhid. Pusat pendidikannya itu Madrasah Nizamiyah, didirikan oleh Nizam al-Mulk, wazir besar dinasti Seljuk, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya aliran Asy'ariyah.
Madrasah ini menjadi model bagi sistem pendidikan Islam formal di kemudian hari, termasuk di dunia Ottoman dan Mamluk. Tokoh penting di dinasti Seljuk ini bagi pendukung Sunni Hanafi dan Syafi'i yaitu Al-Ghazali, salah satu cendekiawan terkemuka yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, menjadi tokoh sentral dalam memadukan teologi Sunni dengan tasawuf. Dampaknya menguatkan posisi mazhab Sunni di wilayah Persia, Irak, dan sekitarnya, dan mengurangi dominasi Syiah dalam pemerintahan dan wacana keagamaan. Yang keempat, yaitu kebangkitan tasawuf. Gerakan sufi berkembang pesat. Para sufi seperti Al-Ghazali memberi pengaruh besar dalam memadukan syariat dan spiritualitas, sekaligus menarik simpati masyarakat awam. Tarekat-tarekat sufi menyebarkan Islam secara damai ke pelosok Asia, Tengah, dan India. Dalam periode ini, tasawuf muncul dan berkembang sebagai arus spiritual dalam Islam yang menekankan hubungan langsung dan emosional dengan Tuhan. Tasawuf menjadi respons atas formalitas keagamaan yang dianggap kering oleh sebagian masyarakat, serta sebagai alternatif spiritual yang lebih intim dan personal. Peran tarekat sufi, tarekat organisasi sufi menjadi sarana dakwah yang efektif, terutama di wilayah pedalaman dan non-Arab seperti Asia Tengah, India, dan Anatolia. Dampaknya, tasawuf menciptakan jaringan sosial keagamaan melalui zawiyah atau pondok sufi, khanqah atau asrama sufi, dan ribat, menjadi kekuatan pemersatu lintas etnis dan bahasa, serta memperkaya khazanah budaya Islam melalui puisi, musik, dan seni rohani. Yang terakhir dari upaya penyebaran Islam dinasti-dinasti kecil di wilayah timur Baghdad yaitu kebijakan pemerintah. Nah, dinasti ini umumnya menjadikan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan hukum. Mereka mengangkat qadhi atau hakim Islam, menetapkan zakat dan wakaf, serta membangun masjid dan pusat dakwah. Nah, dinasti-dinasti kecil yang muncul setelah melemahnya kekuasaan Abbasiyah tetap menggunakan Islam sebagai sumber legitimasi politik. Meski mereka merdeka secara de facto, mereka tetap mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai simbol otoritas agama, terutama di wilayah timur. Kebijakan-kebijakan keagamannya yaitu pengangkatan Qadhi atau hakim Islam. Qadhi berperan sebagai penegak hukum syariah di tingkat lokal dan nasional. Mereka memutuskan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Kemudian ada zakat dan wakaf. Pemerintah mengelola zakat sebagai bentuk redistribusi ekonomi Islam. Wakaf atau hibah untuk kepentingan umum dikelola untuk mendanai masjid, madrasah, rumah sakit, dan kegiatan sosial keagamaan. Kemudian ada pembangunan infrastruktur keagamaan, ada masjid, madrasah, zawiyah, dan perpustakaan dibangun oleh negara sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Fungsi masjid tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pengambilan keputusan masyarakat. Dan yang kedua, ada upaya pengembangan Islam masa dinasti-dinasti kecil di barat Baghdad. Nah, setelah Baghdad jatuh ke tangan Mongol, banyak wilayah Islam di barat tidak lagi bergantung pada kekuasaan pusat dan tumbuh menjadi pemerintahan independen yang tetap menjaga dan mengembangkan peradaban Islam. Dinasti Murabitun berdiri pada tahun 1056 sampai 1147. Dinasti ini berperan penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah Sahara dan Afrika Barat melalui perdagangan dan dakwah. Mereka menegakkan hukum Islam syariah secara ketat dan mengembangkan infrastruktur keagamaan seperti masjid dan pusat pendidikan Islam. Dinasti Murabitun ini didirikan oleh suku Berber dari kawasan Mauritania dan Sahara Barat, merupakan gerakan dakwah dan reformasi Islam yang berkembang menjadi kekuatan politik. Upaya penyebaran Islam dinasti Murabitun yaitu Islam disebarkan ke Afrika Barat melalui jaringan pedagang muslim dan dakwah di jalur perdagangan Trans-Sahara. Dakwah dilakukan dengan pendekatan keilmuan dan keteladanan moral serta pembentukan masyarakat Islam di pedalaman Islam. Pada dinasti Muwahhidun berdiri pada tahun 1121 sampai 1269 Masehi di Maroko, Aljazair, dan Andalusia.
Dinasti ini berasal dari gerakan reformasi keagamaan yang dipimpin oleh Ibnu Tumar. Nama Muwahhidun berarti penganut tauhid, mencerminkan fokus mereka pada pemurnian akidah Islam. Upaya pengembangan Islamnya yaitu penegakan syariat Islam secara menyeluruh dengan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah dan moral publik. Pengembangan lembaga pendidikan seperti madrasah dibangun untuk mendidik generasi ulama dan fuqaha ahli fikih. Kemudian ada pemberantasan praktik bid'ah. Gerakan ini menentang praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam murni. Tokoh besar seperti Ibnu Rushd atau Averroes hidup di bawah perlindungan Muwahhidun. Ia dikenal sebagai filsuf, hakim, dan dokter yang berperan besar dalam pengembangan filsafat Islam dan pelestarian pemikiran Aristoteles. Dinasti ini juga menyatukan Maroko, Aljazair, dan sebagian Spanyol Muslim atau Andalusia dalam satu kekuasaan, sehingga mereka menciptakan stabilitas yang mendukung perkembangan dakwah Islam. Kemudian yang ketiga ada dinasti Hapsiyah, berdiri pada tahun 1229 sampai 1574 Masehi. Dinasti ini mendirikan berbagai madrasah dan memperkuat jaringan ulama di wilayah Maghrib berupa pembinaan pendidikan Islam. Mereka menjalin hubungan keilmuan dan perdagangan dengan dinasti lain di dunia Islam, termasuk Mesir, dinasti Mamluk, dan Kesultanan Utsmaniyah. Pusat kekuasaan dinasti Hapsiyah itu berbasis di Ifriqiya, yaitu kini yang sekarang itu Tunisia, Libya bagian barat, dan Aljazair Timur. Upaya keislamannya mendirikan madrasah dan universitas Islam seperti Universitas Zaytuna di Tunis yang menjadi pusat studi Islam terkenal, membina jaringan ulama dan cendekiawan yang memperkuat struktur sosial keagamaan masyarakat Maghrib. Yang keempat ada Kesultanan Granada, berdiri pada tahun 1238 sampai 1492 Masehi. Pusat peradaban Islam di Andalusia, Granada menjadi pusat kebudayaan, arsitektur, dan ilmu pengetahuan Islam terakhir di Spanyol. Ketika kota-kota Islam lain di Andalusia jatuh ke tangan Kristen, Granada menjadi tempat pelindungan para ilmuwan dan pelajar Muslim. Kesultanan Granada merupakan benteng terakhir Islam di Andalusia. Setelah kota-kota Islam lainnya, Sevilla, Cordoba, Toledo, jatuh ke tangan Reconquista Kristen, Granada bertahan sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir di semenanjung Iberia. Upaya pelestarian peradaban Islam di Kesultanan Granada, yaitu Granada menjadi tempat perlindungan ulama, ilmuwan, dan pelajar di seluruh Andalusia. Kesultanan Granada berkembang sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, terutama di bawah pemerintahan Bani Nasr. Kontribusi budaya dan arsitektur Kesultanan Granada yaitu berupa peninggalan paling terkenal, Istana Alhambra, yang mencerminkan kemegahan seni dan arsitektur Islam. Tradisi keilmuan, sastra, dan filsafat tetap dijaga di tengah tekanan di luar. Akhir Kesultanan Granada yaitu pada tahun 1492 Masehi. Granada akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mengakhiri eksistensi politik Islam di Spanyol. Dan presentator terakhir yaitu Dian, dipersilahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu pola kebudayaan Islam dan perubahan pada masa dinasti-dinasti kecil di wilayah timur dan barat Baghdad. Setelah masa kemasan kekhalifahan Abbasiyah, dunia Islam memasuki fase disintegrasi politik, yaitu lemahnya otoritas kekhalifahan, menyebabkan munculnya berbagai dinasti kecil baik di wilayah timur maupun barat Baghdad. Meskipun kekuasaan terpecah, pada masa ini justru menandai kebangkitan dan diversifikasi budaya Islam di berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan perubahan Islam di Timur Baghdad. Wilayah Timur Baghdad mencakup kawasan Persia, Transylvania atau Asia Tengah, dan sebagian India. Di wilayah ini muncul berbagai dinasti kecil atau beberapa dinasti kecil yang sangat berpengaruh, seperti dinasti Samaniyah, Buwaihiyah,
Ghaznawiyah, dan Seljuk. Nah, di wilayah ini muncul beberapa perubahan, terutama dalam kebudayaan dan juga perubahan kebudayaan di wilayah timur ini. Yang pertama yaitu perpaduan budaya Islam dan Persia. Dinasti Samaniyah yang berdiri pada tahun 819 sampai 999 Masehi di wilayah Tan Sohyana menjadi pelopor dalam menyatukan elemen budaya Persia klasik dengan Islam. Mereka melindungi para penyair, ilmuwan, dan filosof, dan menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa administrasi dan budaya. Tokoh seperti Rudaki dan Firdausi hidup pada masa ini dan menghasilkan karya sastra monumental seperti Shahnameh yang mencerminkan semangat Islam Persia. Lalu yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dinasti-dinasti timur menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Ghaznawiyah mendukung munculnya madrasah dan perpustakaan di kota-kota seperti Nishapur dan Bukhara, menjadi simbol transformasi budaya ilmiah yang lebih sistematis dan tersebar, dan juga dipelopori oleh tokoh Islam ya, terutama Ibnu Sina dan juga Al-Biruni. Jadi di wilayah timur ini kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat sangat signifikan dengan adanya tokoh seperti Al-Biruni dan Ibnu Sina untuk menciptakan generasi-generasi yang generasi yang cerdas lah gitu istilahnya gitu ya, dengan munculnya beberapa madrasah dan juga perpustakaan. 3. Arsitektur dan seni timur. Gaya arsitektur Islam di timur mulai menunjukkan ciri khas Persia, menggunakan kubah bersusun, motif arabes, dan dekorasi mozaik berwarna biru. Masjid, madrasah, dan istana di kawasan ini menunjukkan keindahan visual yang khas dan berbeda dari gaya Arab. Nah, jadi di timur ini ketika dinasti kecil muncul, banyak arsitektur dan seni timur yang menyerupai atau disamakan dengan budaya Persia. Jadi di sini di timur Baghdad ini Persia sangat mendominasi gitu ya. Kebudayaan Persia mulai muncul dan dikembangkan. Lalu yang keempat, pengaruh politik terhadap sektarianisme. Dinasti Buhawiyah atau Syiah memiliki pengaruh besar di Baghdad dan memunculkan kembali simbol-simbol Syiah di kota tersebut. Hal ini memperkuat pluralitas dalam praktek keagamaan di wilayah timur dan menciptakan dinamika antara mazhab Sunni dan Syiah yang terus berlanjut dalam sejarah Islam. Lalu yang yang selanjutnya yaitu kebudayaan Islam dan perubahannya di wilayah barat Baghdad. Di wilayah ini mencakup beberapa wilayah, yaitu diantaranya seperti Afrika Utara, Andalusia yang mayoritasnya Muslim, Spanyol Muslim, dan sebagian wilayah Maghrib. Di wilayah ini berkembang dinasti besar yang berperan penting dalam perubahan kebudayaan Islam di barat Baghdad ini, seperti Umayyah di Andalusia dan Fatimiyah di Mesir. Berikut beberapa kebudayaan yang berkembang di wilayah barat Baghdad ini. Yang pertama, kosmopolitanisme Andalusia. Dinasti Umayyah di Cordoba yang lahir atau yang berdiri tahun 756 sampai 1031 Masehi menjadi simbol kejayaan budaya Islam di barat. Kota Cordoba menjadi pusat peradaban dunia dengan perpustakaan terbesar di Eropa dan universitas terkenal. Ilmu pengetahuan
kedokteran, ilmu filsafat, dan musik di sana berkembang pesat dengan ditopang oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd atau Averroes, Ibnu Hazm, dan Jiryad yang menunjukkan dinamika budaya yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, arsitektur megah dan estetika Islam. Masjid di Cordoba dan Alhambra di Granada adalah contoh puncak arsitektur Islam di Barat. Gaya ini menggabungkan unsur-unsur Romawi, Visigoth, dan Islam, menghasilkan bentuk bangunan yang megah, penuh simetri dan ornamen kaligrafi. 3. Fatimiyah dan ilmu di Mesir. Dinasti Fatimiyah yang berdiri pada tahun 909 sampai 1171 Masehi yang berfaham Syiah Ismailiyah membangun pusat ilmu di Kairo seperti Universitas Al-Azhar. Mereka juga aktif menyebarkan ilmu astronomi, matematika, dan filsafat serta memperkenalkan pendekatan keilmuan yang sistematik dalam pendidikan Islam. Yang keempat, bahasa dan sastra Arab. Di wilayah ini, bahasa Arab berkembang dalam interaksi dengan bahasa lokal seperti Latin, Berber, dan Ibrani. Hal ini memperkaya khazanah sastra dan memperluas jangkauan pemikiran Islam. Andalusia menjadi penghubung penting antara dunia Islam dan Eropa Kristen. Jadi kesimpulannya atau intinya dari perkembangan kebudayaan di wilayah Baghdad itu menekankan ilmu pengetahuan yang dimana dengan munculnya tokoh-tokoh Islam yang sangat cerdas untuk membantu memperkembangkan ilmu pengetahuan di wilayah Baghdad, terutama di wilayah baratnya, seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu bahasa, dan sebagainya. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Oke, itu saja materi yang kelompok kami sampaikan. Saya akan membacakan simpulan dari materi yang sudah kami sampaikan. Masa dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan Islam. Meskipun kekuatan politik pusat telah melemah, di wilayah timur seperti di bawah dinasti Samaniyah, Ghaznawiyah, dan Seljuk, maupun di wilayah barat seperti dinasti Umayyah di Andalusia, muncul dinamika baru dalam kebudayaan Islam. Pertumbuhan kebudayaan Islam tetap pesat, tercermin dari berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta arsitektur Islam yang semakin variatif. Upaya pengembangan Islam dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendirian lembaga pendidikan, seperti madrasah dan perpustakaan, penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan asing, serta penyebaran dakwah Islam ke berbagai wilayah baru. Pemerintahan-pemerintahan kecil ini turut melestarikan dan menyebarluaskan ajaran Islam sekaligus menjadi pelindung ulama dan ilmuwan. Pola kebudayaan Islam pun mengalami perubahan dan pembauran dengan budaya lokal yang ada di wilayah kekuasaan masing-masing dinasti. Hal ini memperkaya khazanah peradaban Islam, menunjukkan fleksibilitas serta daya adaptasi budaya Islam dalam berbagai konteks geografis dan sosial. Sekian materi yang kelompok 8 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.